Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadr Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini Allah masih membangunkan kita dari tidur kita yang enak dan nikmat, dan Allah masih menggerakkan batin kita untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini, berubudiyah, bertaklim padanya. Semoga sisa umur yang akan kita jalani adalah sisa umur yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita, hati kita, hari demi hari, waktu demi waktu adalah batin yang semakin rindu dengan Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat demi salawat yang kita lantunkan punya kekuatan, punya getaran batin, menunjukkan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim ini, mari sejenak kita bacakan sepaling Fatihah pada saudara-saudara kita yang boleh jadi belum dibukakan Allah hatinya, hidayah Allah. Yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang sehat-sehat dijauhkan Allah dari mara bahaya. Ala hadhihi niyyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Miftah tadi, alhamdulillah gerakan dakwah kita ini, Bapak Ibu, semakin menggeliat. Ya, gerakan di masjid yang dulunya belum ada YouTube, insyaallah masuk YouTube. Dan di belakangnya sudah pun ada bacaan. Wah, ini bentuk kreativitas dakwah juga ini. Maka kita pun bercakap ni pun Bang Miftah agak hati-hati sikit, karena direkam. Dan dakwah kita pun alhamdulillah ya, ke daerah-daerah tempat desa binaan. Bapak Ibu, ini azam dakwah ini, kita bayangkan kita di sini mungkin melimpah ruah jamaah kita, tapi mereka di sana cukup sekian puluh kakak, tapi tidak ada orang yang alim dalam makna bisa membimbing mereka dalam syariat. Kita di sini berulang-ulang mengaji. Di Medan ini hampir semua masjid dipastikan, Bapak Ibu, hampir semua masjid ada pengajian. Bahkan ada yang Jumat subuh, Sabtu subuh, Minggu subuh. Dari mulai Jumat sudah pengajian. Tapi alangkah kita tidak melihat saudara-saudara kita yang mereka kepengen tunduk pada Allah, menjalankan syariatnya, lalu kita tidak sambut itu. Dengan kondisi mereka yang memang jahil, mereka bodoh, yang perlu bimbingan orang alim kita utus untuk menjadikan mereka dekat dengan Allah, faham dengan syariat Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan gerakan dakwah ini kita dukung, kita bersemangat, karena ini adalah bagian jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua saya yang dimuliakan Allah, pagi ini Bapak Ibu, ketika membaca satu kitab, dan kitab ini Bapak Ibu masyhurin, bukan hanya di kalangan umat Islam di seluruh dunia.
Ya, bahkan para oriental misalnya, para ilmuwan barat yang tidak Islam juga membahas ini. Saya yakin kita kenal dengan judul kitab ini, namanya, judul kitabnya Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumiddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Saya yakin Bapak Ibu ada yang punya ini, apakah bahasa Arabnya atau bahasa Indonesia terjemahannya. Bapak Ibu, kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu hampir 1000 tahun yang silam. Ini kita bagaimana melihat ini ya, nanti ada bagiannya akan kita diskusikan. Karena Imam Al-Ghazali itu meninggal 505 Hijriah. 505 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Hampir 1000 tahun, Bapak. Dan kitab itu masih tetap kita baca, diamalkan oleh umat Islam dan tak pernah pudar. Ini kita ingin melihat betapa sebenarnya Imam Al-Ghazali menulisnya dengan keikhlasan dan minta pada Allah untuk dijadikan ilmu itu barokah sampai pada kita. Sekarang Bapak Ibu ada istilahnya buku, kalau kita ke Gramedia, toko buku, ada bestseller. Karena ada bestseller Bapak Ibu. Bestseller itu kan penjualan yang paling banyak lah, yang banyak diminati. Tapi ingat, itu paling-paling bertahan setahun itu. Udah lama itu bestseller itu. Habis tahun depan, tahun berikutnya udah ada bestseller yang lain lagi. Bukunya pun tak terpakai lagi. Tapi karya-karya ulama-ulama kita dahulu, Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, itu sudah ribuan tahun Bapak Ibu. Sampai sekarang tetap kita baca, kita fahami, bahkan menjadi petunjuk untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi keikhlasan dan barokahnya apa yang ditulis para ulama. Dan satu hal Bapak Ibu, bahwa kebiasaan para ulama kita dulu menulis satu judul kitab itu berjilid-jilid. Sekarangnya satu judul buku, satu buku, satu judul buku, satu buku. Ihya Ulumuddin yang versi bahasa Arab Bapak Ibu yang punya saya itu 5 jilid. Ya, satu meja ini juga satu judul buku. Ada satu buku Bapak, kitab fikih Syafi'i itu Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi. Itu Bapak Ibu 17 jilid. Satu judul buku 17 jilid. Jadi maka ada para ulama yang menghitung tentang waktu dan karya ulama. Imam Nawawi itu ratusan kitab yang dia tulis. Bayangkan kalau sempat 200 kali 3 jilid, wah, itu 600-an jilid itu satu masjid tak cukup itu. Bagaimana mereka menulis itu dengan hidayah Allah dan pertolongan Allah sehingga itu berjilid-jilid, sampai para oriental di luar sana itu takjub. Bagaimana bisa menulis kitab sebanyak ini berjilid-jilid? Tapi itu adalah karena keikhlasan, barakah dan maunah Allah bagi para ulama-ulama kita. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada jilid ketiga Bapak Ibu kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin ada beberapa poin yang beliau tulis, yang ini akan kita diskusikan. Beliau menyebutkan pada jilid ketiga ya, pada jilid ketiga itu membincangkan tentang ajaibul qalb. Ajaibul qalb itu tentang keajaiban-keajaiban hati. Pada jilid ketiga ya, jika ada yang punya buku, keajaiban-keajaiban hati. Nah, salah satunya disebutkan untuk menjadikan melihat bahwa qalbun kita itu ajaib, punya keistimewaan, maka kata beliau ada dua sisi, ada dua sub yang, dan itu harus diamalkan kata beliau. Apa itu? Riyadhatun nafs dengan mujahadatun nafs.
satu riyadhah, satu mujahadah. Riyadhah itu latihan, mujahadah itu adalah berjuang sungguh-sungguh untuk menaklukkan nafsunya sehingga qalbunnya bersinar dan dia dekat dengan Allah. Bapak Ibu, semua yang kita kaji ini, saya sebutkan begitu ya, semua yang kita kaji ini, tauhid, tasawuf, fikih, semua yang kita diskusikan ini, itu bermuara Bapak Ibu pada dua ini. Sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya yang kita diskusikan, tapi tidak turun pada riyadhatun nafs dan mujahadatun nafs, itu tidak akan berefek dan tidak memberikan dampak pada kehidupan kita. Maka yang pertama ini riyadhah, latihan. Jadi Bapak Ibu, kita yang menyebut ini yang semua yang kita lakukan ini riyadhatun nafs, latihan, melatih. Baru mujahadatun nafs, dia bersungguh-sungguh menaklukkan nafsunya. Itulah sebenarnya yang harus kita rutinkan, wiridkan dan istiqamahkan. Maka bisa misalnya dilihat Bapak Ibu, nanti akan terkonek ini. Maka Quran kan menyebutkan dalam Al-Quran ada setidaknya 3 varian nafsu. Ada nafsu ammarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. 3 varian. Ammarah, lawamah, mutmainnah. Nah, ini yang mau akan dilihat riyadhah dan mujahadah kita pada 3 ini. Maka pada yang level pertama, amarah, dan ini disebutkan para ulama adalah nafsu yang paling dominan menguasai kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya amarah, nafsu amarah itu kuat betul mendorong seseorang untuk melakukan yang tak baik atau meninggalkan yang baik. Melakukan yang tak baik atau meninggalkan yang baik, itu kerjanya amarah. Maka Imam Al-Ghazali itu mengurai Bapak Ibu pada nafsu amarah itu pada 4 hal itu. Dia sebut dengan bahimah, nafsu kehewanan, baru kebuasan, ketiga syaitaniyah, dan keempat rububiyah, ketuhanan. Nah, inilah yang kita lihat. Jadi misalnya ada orang yang bahimah, yang dia simbolkan dengan al-khinzir. Al-khinzir itu Bapak Ibu babi. Dia simbolkan dengan, ada pada level amarah itu yang namanya al-khinzir, atau yang disebut dengan binatang yang disebut dengan babi. Apa itu? Binatang yang luar biasa, tak penting dia mau masak mentah gitu ya, miliknya atau milik orang lain, yang penting perutnya kenyang. Dia tak pikirkan itu, yang penting dapat dia. Untuk dirinya, untuk kelompoknya, kira-kira begitu, dia tak pikirkan itu. Jadi halal haram dia sikat aja, yang penting dia dapat. Mau halal mau haram, jalannya diridhoi atau tidak, yang penting dia dapatkan. Itu pada amarah. Jadi mau jalannya jalan yang hitam, yang putih, itu tidak ada dalam pikiran. Yang penting dia dapat. Itu bahimah yang ada pada nafsu amarah. Nah, ada kebuasan semuanya. Jadi kebuasan ini bawa simbol dari amarah. Jadi ada orang Bapak Ibu, begitu dia dalam kesehariannya marah aja katanya. Tak ada angin, tak ada hujan, marah. Tak ada angin, tak ada hujan, marah. Sikit saja pemicu, kalau di rumah udah terbang aja piring. Apa yang dekat dibantingnya misal. Wah, itu dia telah dikuasai oleh nafsu amarahnya, menjadi pemarah. Maka kata Rasul ketika datang sahabat, "Ya Rasulullah, apa amal yang baik padaku?" Kata Rasulullah, "Taghdab, jangan kau marah." Berulang-ulang kali sampai 3 kali, jangan engkau marah. Mengapa? Begitu dia kuasai, seseorang dikuasai dirinya oleh marah, maka hilanglah kesadarannya.
Maka kata para ulama ada dua Bapak Ibu yang membuat orang gila. Apa itu? Mahabbah wal ghadab. Apa itu? Cinta dan amarah. Itu menjadikan orang gila. Nanti lihat Bapak Ibu ketika syair-syairnya Faris itu Laila Majnun, yang nanti ditarik oleh para ulama sufi menjadi simbol cinta ketuhanan antara si Laila dan Majnun. Percintaan dua putra putri adat yang besar, itu nanti bisa dilihat sejarah itu. Lalu tidak diizinkan. Lalu satu ketika Bapak Ibu, Laila sudah menikah, Majnunnya tergila-gila walaupun keduanya saling jatuh cinta. Lalu ketika itu Majnun ini mau diobati dokter, ada yang mau diiris dari ditoreh dari tubuhnya. Lalu kata Majnun, dok, namanya kan si Qais namanya. Tapi karena sudah Majnun gilanya disebut Majnun. Lalu kata Qais kepada dokter, dok, jangan engkau toreh tubuh. Kenapa Qais? Engkau kan sudah gila. Itu kan tidak akan terasa bagimu. Lalu kata Qais, dokter, kira-kira dok, jangan engkau toreh karena nanti Laila bisa tersakiti. Padahal yang mau ditoreh ini badannya, tubuhnya si Qais. Engkau gila, kata dokter. Tidak, wahai dok, ini seluruh tubuhku ini sudah mengalir darahnya Laila. Kalau engkau toreh maka dia akan tersakiti. Sampai begitu imajinatif cintanya Majnun pada Laila. Sampai dalam cerita itu Bapak Ibu, ketika Qais ini dilarang oleh suku istrinya ini untuk ketemu, itu Bapak Ibu, si Qais ini ikut gerombolannya kambing, dia pun ikut bertingkah seperti kambing untuk merunduk, ikut dengan kambing yang banyak itu hanya untuk melihat rumahnya Laila. Nah, saya tak tahu bapak-bapak yang sudah senior ini ya kan, begitu melihat persimpangan rumah aja udah senang hati. Si Qais jangankan persimpangan, ikut jadi kambing dia, gitu ya, ikut jadi kambing dia hanya untuk melihat rumahnya Laila. Itu sudah membuatnya bahagia. Maka panjang cerita Laila itu oleh para ulama sufi nanti ditarik ini menjadi cinta ilahiyat. Karena akhirnya si Laila ini pun sudah menikah, tidak mau dia, janjinya tidak boleh berhubungan suami istri. Akhirnya begitu, Laila ini juga cinta karena dihalangi orang tuanya, begitu sakit parah. Lalu Laila ini minta pada ibunya, wahai ibu, ketika aku meninggal sebelum dikuburkan, pakaikan aku pakaian pengantin, kata Laila. Maka meninggal. Begitu meninggal Laila, ini Qais ini, si Majnun tadi, itu tiap hari ziarah ke kuburannya Laila, yang akhirnya itu meninggal juga. Dan disitulah dia banyak mengeluarkan syair-syair cinta, yang itu nanti ditarik menjadi cinta ilahiyat antara seorang hamba dengan Allah. Jadi banyak sekali Bapak Ibu. Tapi akhirnya karena cinta, si Qais tadi menjadi gila, hilang sadarnya, dan dia sudah menjadi gila. Maka dua hal saja, cinta dan amarah. Jadi kalau seseorang sudah cinta pada Allah Bapak Ibu, tak ada lagi, dunia ini hilang ini. Yang ada dalam kolbunnya hanya Allah. Maka dalam kajian kewalian Bapak Ibu, ada wali madzub Bapak Ibu yang di YouTube, bisa wali madzub, yang berperilaku seperti orang gila. Bukan dia menggilakan dirinya ya, bukan ya. Masa wali gila? Bukan. Dia madzub itu ditarik Allah. Karena sangkinkan cintanya dia pada Allah, ditarik Allah. Jazab itu ditarik, sehingga dia berperilaku tidak normal lagi. Lalu ada orang mengatakan, kenapa pula wali Allah gila? Bukan dia mau, siapa yang mau gila? Tapi karena cintanya dengan Allah, jazab, ditarik Allah, sehingga perilakunya seperti orang gila. Dan dia tidak lagi perbincangannya, dia sudah connect saja batinnya dengan
Allah kitanya Bapak Ibu sesekali berzikir, lebih banyak tak berzikir. Mereka sudah connect kolbunnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, amarah, pemarah. Jadi marah Bapak Ibu itu menghilangkan kesadaran seseorang. Jadi viral Bapak Ibu dulu ketika, bukan dulu ya, di WA kita itu kan karena marah. Seorang bapak pulang kerja, sampai di pagar rumahnya, dia klekson, tapi tak ada yang keluar buka pagar. 3 kali, Allahu a'lam apakah memang banyak masalah, tapi sudah marah. Bagaimana bentuk luapan marahnya yang tak normal lagi tadi Bapak Ibu? Dia mundurkan mobilnya, baru dia menabrak pagarnya, pintu Pak, dimundurkannya, ditabraknya pagar rumah tadi. Begitu mau dia tabrak, anaknya datang. Baru anaknya keluar membukakan pagar. Begitu mau dipegang anaknya, ditabrak ayahnya, ya roboh itu pagar, terpental, anaknya pun terpental. Yang hanya hitungan sentimeter saja mungkin Bapak Ibu, kalau kena itu habis terlindas anaknya. Jadi saat itu dia marah dan hilang, tidak jalan pikiran sehatnya. Nanti kalau ada orang datang, tidak dalam pikiran itu. Maka cinta, amarah tadi, pemarah itu menghilangkan akal sehatnya. Jadi dia tak normal lagi ketika dia sudah menjadi pecinta dan menjadi pemarah. Maka nafsu yang amarah tadi bagiannya adalah memunculkan kepuasan dalam kalbun kita. Maka kita lihat saja Bapak Ibu, ini yang terkadang kita sebut, ada orang rajin sholat gitu ya, rajin berinfak, maka ada namanya takhalli dalam kajian tasawuf. Kita sendirinya Bapak Ibu yang bisa mendeteksi penyakit hati kita. Rajin sholat tapi ternyata pemarah dia. Orang tidak nampak di permukaan, siapa yang tahu kita pemarah ini? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kita sekarang yang bertatap muka ini tidak tahu siapa yang pemarah. Tapi ternyata dia di rumah pemarah. Jangan sempat tersinggung dia di baliknya meja. Ya kan? Pokoknya jangan sedikit ada pemicu langsung dia meluapkan. Itu berarti penyakitnya pemarah. Ada pula tidak. Ada orang tidak pemarah, santun, tapi hasadnya tinggi. Itu banyak hal. Itu kita yang bisa mendetek, mengetahui. Ada tidak hasad, tidak pemarah, tapi kalau bakhilnya luar biasa. Itu sampai ada istilah itu. Kalau si fulan itu Pak, jangankan uangnya, dosanya pun diminta tak kasihnya. Pak, minta dosa Bapak sedikit. Jangan, tak boleh, dia aja, saya aja katanya. Jadi itu masing-masing, dan kita bisa mendetek itu Bapak Ibu, apa yang persoalan pada qalbun kita. Nah, yang berikutnya kata Al-Ghazali, ada sifat pada amarah ini lagi, sifat syaitaniyah. Syaitaniyah ini Bapak Ibu dari kata syato. Syato itu menghembus, gitu ya, memprovokasi. Bahasa Medannya mengkompor-kompori, menghasut. Itu kerja syato, syaitaniyah. Maka Bapak Ibu dalam Quran disebutkan itu. Jadi asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu jelas dalam ayat. Setan itu menakut-nakuti kamu, orang-orang yang mau berinfak, berwakaf, membantu ini, yang gerakan dakwah kita ini Bapak Ibu. Ini jihad ini. Tapi ingat, setan tak tinggal diam. Semua yang kita bincangkan nih, membangun, membantu, ini dakwah dan ini kebaikan. Dan syaitan misi dia tak mau kita ini berjalan pada kebaikan. Salah satunya orang yang mau berinfak, berwakaf, dihembuskan setan dalam ayat asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ditakut-takutinya orang menjadi fakir, menjadi bakhil. Jangan banyak-banyak gali gitu. Masih banyak anak-anakmu lagi gitu. Semua digambarkan. Maka yang sering Bapak, ada orang dari rumahnya berencana dia berinfak 100.000 dia. Begitu berada di depan tabung infak, bertarung dia dengan setan tadi. Kata setan, banyak gali itu. Masih banyak orang berinfak masjid nih, kata.
Sikit dia turunkan sikit. Dalam dialog tuh 50. Agak masih banyak itu 20. Lama-lama nanti ujung-ujungnya kalau tak 5.000, 2.000 jadi. Terjun dari 100.000 ke 5.000. Maka kita Bapak Ibu, salah satunya adalah dituntun dalam kajian kita ini Bapak Ibu untuk berdialog dengan dimensi dalam kita. Kita ini kan menganggap dialog itu kan dengan orang di luar. Ada orang ngomong lalu kita balas. Tidak. Mengapa dituntun diam? Karena kita dituntun Allah untuk banyak berdialog dengan di qalbun kita ini. Berdialog dengan diri. Maka kata ulama ada setidaknya ada 3 khatir. Khatir itu lintasan ketika dalam qalbun kita. Ada bisikan dari Allah, khatir dari Allah, ada dari syaitan, ada dari nafsu. Semua yang baik-baik itu dari Allah. Semua yang baik-baik. Ini nampaknya insyaallah dari mulai bulan depan akan saya azamkan puasa Senin Kamis. Itu dari Allah itu. Tapi begitu dia mau puasa bulan depan, setan tak tinggal diam. Umurmu kan 40 lagi, 50 nanti baru mulai gitu. Masih panjang lagi itu. Awalnya Senin Kamis, nanti akhirnya tak jadi. Maka ada orang Bapak Ibu dia berencana, insyaallah saat 2021 ini saya akan amalkan puasa Senin Kamis. Sudah bulan Oktober, tak puasa Senin Kamis juga dia. Itu namanya angan-angan itu. Dia kalah bisikan Allah yang baik tadi itu dihempang oleh syaitan. Jadi semua yang tak baik menggagalkan kita untuk melakukan yang baik atau menghasut, itu hembusan-hembusan syaitan. Jangan rajin-rajin kali mengaji. Itu bahagian itu. Masih banyak lagi yang dilakukan dunia. Itu semuanya hembusan syaitan untuk meninggalkan kita, menjauhkan kita dari Allah. Ada nanti kita di ujung nafsu ini Bapak Ibu, ini sifatnya yang enak, yang senang. Saya ingin tanya begini Bapak, ini jujur gitu, mana lebih enak bangun jam 2 malam tahajud, baca Quran, zikir dibandingkan tidur jam 2 malam ini? Tahajud, baca Quran atau tidur? Jangan kepala Bapak Ibu malu-malu. Tidur. Tidur. Itu tidur. Jam 2 malam itu enaknya tidur. Itu kesimpulan itu. Jam 2 malam itu enaknya tidur. Tahajud, baca Quran, zikir itu sulit. Yang enak itu tidur. Dan ingat Bapak Ibu, sukanya nafsu itulah tidur. Satu. Mana lebih enak kita siang hari makan, minum, menu banyak dibandingkan puasa? Puasa atau makan enak? Kalau puasa udah Rabi'atul Adawiyah ini makomnya ini. Nafsu mengatakan makan. Nafsu mengatakan makan minum. Itu nafsu. Kecuali tadi sudah ditundukkan. Tapi nafsu dia suka tidur dan suka makan. Maka kebalikannya nanti. Maka ada orang Bapak Ibu kerjanya makan saja. Dia pun profesinya wisata kuliner. Cicip sana, itu mencicipi akhirnya. Makan terus, tak henti-henti. Wisata kuliner. Ada tidur, dan itu semuanya Bapak Ibu kesukaan nafsu. Yang enak-enak itu nafsu. Nah, maka syaitan dengan nafsu satu paket. Maka jangan salah Bapak Ibu. Kan ada kan hadis, ketika Ramadan syaitan itu dikerangkeng. Benar ya? Dikerangkeng pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, ada bertanya, kenapa Ustaz ketika puasa katanya setan dikerangkeng, tapi nampaknya pun marah-marah juga puasa nih gitu. Setannya dikerangkeng, tapi nafsunya gemuk, nafsunya sehat, nafsunya dikasihnya gizi dan suplemen terus. Maka setan yang dari dikerangkeng tadi dia hanya menghembus saja.
Maka nanti lihat Bapak Ibu, sebenarnya setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'i. Setan itu lemah. Setan itu lemah. Jadi jangan nasi. Sekarang kita pun salah kaprah juga. Setan aja kami hitamkan, memang setan ini katanya. Padahal setan itu lemah sebenarnya. Apa yang dia membuat kuat? Karena nafsu kita gemukkan dan kita kasih suplemen banyak-banyak. Maka akhirnya dia hanya sentil saja, maka kembanglah nafsu tadi. Karena nafsu itu dalam tubuh kita, diri kita, setan itu dari luar. Kita gemukkan nafsu kita, dia hanya datang saja, dikipasnya sedikit jadi barang. Karena nafsu kita kembangkan, kita tumbuh, suburkan dia dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pada bagian amarah ini kata Al-Ghazali sifat rububiyah. Apa itu rububiyah? Itu ketuhanan, keakuan, kesombongan, ketakabburan. Ini keakuan Bapak Ibu. Jadi dia yang alimnya, dia yang solehnya, dia yang kayanya, dia yang punya wewenangnya, gitu ya. Dia yang hebatnya. Itu sifat rububiyah itu Bapak. Kalau nanti misal dipanggil dia Pak Haji, gitu, Waalaikumsalam. Tapi begitu dipanggil tak pakai Pak Haji, dia meremai Bapak. Meremai dia. Tak mau jawabnya salam. Itu tanda-tanda itu. Ini semua Bapak Ibu bisa berpeluang menjadi hijab dalam kolbun kita. Semuanya berpeluang. Tuan Syekh. Nah, dari sisi nama Bapak. Kalau disebut dia Tuan Syekh, Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Ada yang boleh bantu kata. Tapi kalau disebut namanya tak pakai tuan, marah dia. Nah, ini yang hal-hal sederhana nih Bapak Ibu, hijab semua. Ada misalnya profesor, Prof katanya, semangat dia. Tapi kalau saya panggil Prof, tak jawabnya salam gitu. Itu sadar tak sadar Bapak Ibu, itu masuk dimensi yang disebut rububiyah itu. Maka dalam kajian sangat halus Bapak Ibu, jika ada seorang mursyid, guru persulukan, lalu semua jamaahnya menjunjung tangan. Lalu ada satu murid yang bandel. Murid yang bandel itu tak mau menjunjung tangan, pigai dia. Lalu dalam hatinya, apanya muridku? Kenapa tak dijunjungnya tangan? Itu kata para ulama sufi, itulah hal-hal yang tipis yang bisa menggeser kemurnian batinnya. Hanya persoalan menjunjung tangan aja. Maka ada sekarang Bapak, saya tak sebut sekolah itu Bapak Ibu. Begini saja tangan Bapak. Begini saja. Orang lewat dia mengangkat, dia begini saja tangan. Jangan sempat tak salam. Wassalam. Nah, yang begini-gini Bapak Ibu dalam kajian ini sedikit banyak akan menggeser kemurnian kolbun. Kita pada titik nol. Tidak boleh ketergantungan dan harus begitu. Maka dia mau dipuji, mau dihina, dia stabil saja. Yang penting baginya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baru yang kedua, ini pada bagian amarah. Ada nafsul lawamah. Lawamah ini Bapak Ibu rasakan nanti dari laim, menyesal. Nafsul lawamah ini dia melakukan kesalahan atau meninggalkan yang baik, yang perintah Allah, lalu dia menyesal dia. Contoh, ini mau maghrib, udah adanya masjid, tak singgah dia. Rumahlah maghrib. Begitu lihat masjid itu macet jalan, sampai keisha jam 8, baru sampai rumah dia. Lewatlah maghrib. Dalam batinnya, ya Allah, kenapalah tak sholat aku tadi? Sampai lewat maghrib. Dan itu sampai ada yang sampai menangis Bapak Ibu. Menyesalnya dia meninggalkan sholat itu. Kenapa tak aku langsung tadi? Bapak Ibu, itu disebut dengan nafsul lawamah. Dia menyesal betul dan taubat pada Allah. Dia lakukan kesalahan atau dia tinggalkan yang baik perintah Allah, baik disengaja atau tidak, setelah itu muncul penyesalan yang luar biasa dalam hati. Itu Bapak Ibu namanya nafsul lawamah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terasa kita itu berarti nafsu kita sudah membaik, gitu ya, naik sudah. Malah bukan pada itu Bapak Ibu. Ada orang yang tinggal wiridnya, zikir paginya tertinggal karena banyak kesibukannya. Menyesal betul dia.
Kenapa tidak? Itu udah lawamah. Atau sampai ada orang misalnya yang setiap subuh dia ke masjid, tiba-tiba tertidur dia. Bangun dia sudah jam tengah 6, tak dapatnya lagi sholat berjamaah dan dia menyesal betul sampai bad mood dia satu harian. Itu namanya nafsul lawamah. Dia sudah menyesali dan tak pengen itu terulang kembali, dan kalau kesalahan dia sesegera mungkin taubat pada Allah. Baru naik terakhir nafsul mutmainnah. Ini yang disebutkan kalau orang meninggal, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Bapak Ibu, kita ini yang mau menuju ini kan sudah calon-calon, ini camat-camat semua kita ini, calon-calon mati. Nah itu harus diingat-ingat supaya jangan pala wah kali kita dunia Bapak Ibu. Camat semua ini, calon mati. Yang kita calon-calon ini itu disuruh Allah, wahai nafsu mutmainnah, pulanglah. Disuruh Allah dengan kalimat yang indah, wahai nafsul mutmainnah. Kalau kira-kira orang tua udah mau maghrib anaknya, ayo pulang. Sebenarnya lembut sekali, pulang, sudah maghrib ini pulang. Nah, Allah pun begitu, wahai nafsu mutmainnah, pulanglah kamu pada Tuhanmu, radiyatan mardi, yang kondisimu pulang itu dalam suasana radiyah maradiyah, yang engkau diridhoi, yang ridho dan engkau diridhoi oleh Allah. Kalau itu pulangnya enak Bapak Ibu, tak ada apalah menggelupur-gelupur dia pulang, tak ada menggelupur-gelupur, dia tenang dia pulang menuju Allah. Awalnya dia datang fitrah, pulangnya pun fitrah dia pada Allah. Nah pada makom ini Bapak Ibu, ini orangnya stabil, tak angin-anginan. Saya Ustaz memang kalau bulan-bulan Ramadan ini habis-habisan saya di masjid. Tapi begitu habis Ramadan habis juga masjid. Nah, itu angin-anginan itu maksudnya. Belum stabil, belum mutmainnah. Maka mutmainnah itu sama dengan tumakninah. Kan sholat ada tumakninah. Sama dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hati itu akan tenang dengan zikir. Sama. Hatinya tenang, nyaman, bahagia, tentram dengan Allah. Tak lagi labil lagi. Tak ada amarahnya, tak ada lawamah. Dia bimbing sampai pada level mutmainnah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang kata Al-Ghazali di awal tadi, mau diriyadhahkan dan mujahadah. Ini cerita sabar kita Bapak Ibu, teori sedap ini, tapi mengamalkannya jungkir balik juga itu. Sabar payah, sabar, nah itu ucapan, tapi mengamalkannya itu yang disebut dengan riyadhah. Dia latih dan mujahadah. Jadi saya sebut begini Bapak Ibu, kenapa para dunia sufi dan tarikat mewajibkan zikir 1000? Gitu ya, saya sebutnya 1000. Karena kesabaran itu ada misalnya 1000, 5000, 10.000, 11.000, kira itu yang wajib. Mengapa? Di mana Ustaz dalilnya itu? Di mana dalilnya itu? Ada tak kata Rasulullah? Itu panjang ceritanya itu. Quran mengatakan wa dzakarallah dzikran katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jangan awak malas berzikir, awak bantai orang yang rajin berzikir. Itu salah itu. Tak ada dalil 10.000. Padahal dia 100 pun tak ada berzikir dia. Itu tak boleh itu. Jadi sebanyak-banyaknya. Karena tadi kita ini, dunia ini kan melalaikan semuanya. Saya tak mau saat itu kalau berzikir itu dengan jumlah. Jadi lagi teringat. Kalau lagi teringatnya Bapak Ibu, dipastikan lebih banyak dia tak teringat dibandingkan teringat. Dipastikan dia. Maka para ulama mendengar 1.000, 5.000, 10.000 dan 11.000. Kira-kira itu yang awal. Sehingga dia wajibkan pada dirinya untuk berzikir sejumlah itu. Wajib satu hari. Barulah dia berzikir, dan itulah melatih dia. Maka jangan salah Bapak Ibu. Adanya orang berzikir itu satu hari 100.000. Jangan dianggap cuma Ustaz, tidak 100.000. Awak yang bayangkan jumlah 1.000, kapan dia tidurnya itu? Tidak. Ketika dia sudah butuh itu mudah sekali.
Ketika dia sudah terlatih sebulan, 2 bulan, minimal 40 hari dia dalam ayat 40 hari, kan begitu dalam hadis ya. Siapa yang berwudu, siapa yang mengamalkan yang baik-baik selama 40 hari, azharahullah. Allah akan munculkan cahaya nur dalam qalbunnya dari amalan yang dia lakukan. Itu yang disebut dengan riyadhah. Dan dia mujahadah, bersungguh-sungguh istiqamah dengan amalan itu. Sabar, amarah dia lakukan dengan istiqamah dan riyadhah. Saya pernah sebutkan sering di sini Bapak Ibu, kita terjebak dengan olahraga fisik. Nah, naik sepeda gitu. Berapa kilo Bapak kalau goes sini? Saya tahu setiap pagi minimal itu 5 kilo. Wajib itu. Sebenarnya itulah yang mau diterapkan menjadi olahraga batin. Saya Ustaz ini kalau lari pagi ini wajib ini 10 kilo ini, wajib ini. Kemanapun saya pergi, mau kemana pergi, tetap saya lari 10 kilo. Kemanapun, ke negara manapun, ke daerah mana, tetap dia lari pagi 10 kilo. Nah ini yang kita sebut sebenarnya dalam dimensi batin pun harus seperti itu dia lakukan. Saya harus zikir 10.000. Barulah itu akan membentuk orang yang latihan fisik Bapak Ibu, angkat barber, orang fitness itu sebulan 2 bulan barulah berbentuk fisik dari hasil olahraga fisiknya. Sama orang yang sudah mengamalkan amalannya rutin yang diperintahkan Allah dan Rasulin, istiqamah dia, mujahadah dia 40 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, maka membentuklah pada kekuatan-kekuatan batin. Maka sering saya ilustrasikan Bapak Ibu, para wali-wali Allah itu karena luar biasa olahraga batinnya, saya menyebut olahraga batin. Itu kalau dikeluarkan batinnya itu macam raksasa kuat. Walaupun secara fisik nampak Bapak itu kurus krempeng. Abu Bakar Siddiq itu, nanti lihat nanti. Itu kurus, kecil. Tapi jangan tanya batinnya. Itu luar biasa macam raksasa. Maka para wali-wali itu Bapak Ibu, begitu dia berdoa pada Allah, tak apalah lagi alhamdulillah, tak apalah. Bagi dia connect aja batin, ya Allah sehatkan si fulan, jadi. Ya Allah jadikan dia orang ini, jadi. Karena batinnya itu kokoh dan kuat, begitu dia sebut sampai langsung. Kita secara fisik kokoh, tapi batin kurus krempeng. Maka begitu berdoa, ya Allah, setengah jam udah naik doa itu kira-kira 5 meter, turun balik dia. Tak sanggup dia menembus alam malakut itu, karena memang batin kita lemah. Dan itu bisa dikuatkan dengan mujahadah. Dan ingat Bapak Ibu, semua perbincangan nafsu yang mau diriyadhahkan, kata Al-Ghazali, dengan 3 hal. Ini kesimpulan akhirin. Qillatut ta'am, qillatun naum, qillatul kalam. Ini kesimpulan nih bagi para ustaz. Siapa yang ingin membimbing dan mengelola nafsunya sampai mutmainnah, dia harus qillatut ta'am, menyedikitkan makan. Qillatun naum, menyedikitkan tidur. Dan yang ketiga qillatul kalam, menyedikitkan banyak bicara. Ini yang 3 nih kesenangan nafsu ini. Banyak tidur, banyak makan, banyak bicara, bercakap aja dari pagi sampai sore, bercakap aja. Ini pun Bapak Ibu yang ceramah nih, ustaz tak boleh banyak kali bercakap ini. Iya, betul. Kalau ustaz ya kami yang ustaz nih lagi bercakap nih. Kalau kerjanya bercakap terus, tak pernah dia mendengar, itu bahaya. Itu bahaya. Maka harus ada waktu ya bagi kawan-kawan yang ustaz mendengar, membaca. Jangan bercakap pagi, bercakap siang, bercakap bercakap itu gawat gitu. Karena qillatul kalam, menyedikitkan ngomong, maka ada kekuatan diam. Maka nanti puasanya Maryam Zakaria itu puasa diam. Saya tak tahu Bapak siapa yang pernah mengamalkan puasa diamin. Dari mulai pagi dia puasa diam, dia sampai buka, tak bercakap dia. Cuma ingat mengamalkan puasa diam ini di rumah aja, jangan keluar awal.
ke masjid deh, sapu bapak Darwin dia diam memang. Nah, kapan bisu bapak nih gitu. Nah, itu gawat juga kita. Jadi di rumah puasa diam, memang tak ngomong dia. Karena mulut kita ini memang fitrahnya ngomong. Itu mau didiamkan, maka tiga ini, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan menyedikitkan bicara. Maka menyedikitkan makan itu puasa. Maka nanti lihat puasa Ramadan dan puasa sunnah yang banyak itu Rasul itu kalau dihitung setengah tahun dia puasa, setengah tahun buka. Saya tak tahu siapa yang mengamalkan puasa Ayyamul Bid 11, 12, 13 itu rutin dilakukan Rasul. Selain Senin, Kamis. Jadi Senin, Kamis tambah Ayyamul Bid 8 tambah 3, 1 bulan itu aja sudah 11 hari puasa sunnah. Maka kalau dihitung setengah tahun puasa, setengah tahun buka. Qilatun naum, maka Rasul itu malam bangun. Maka Madinah itu malam dari mulai jam 1 tengah 2 itu semua rumah-rumah sahabat itu semuanya dengan lantunan Al-Quran, berjaga malam saharul lail. Bayangkan bahwa kalau kita tepati pola 8 jam tidur, kan 8 jam bagi 3 24 jam. Kalau bagi 3 katakanlah 60 tahun umur kita, karena kita 8 jam tidur, itu kalau ditambahkan 20 tahun kita tidur itu. 20 tahun tidur. Itu kalau udah produksi tai mata gawat juga itu. 20 tahun. Jadi 60 tahun kita hidup, 20 tahun tidur. 20 tahun lagi, mungkin yang lain, hanya itu tersisa. Maka menyedikitkan tidur dan sahirul layali untuk mendekatkan, melatih qalbun kita dengan Allah. Baru qilatul kalam, menyedikitkan kalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setidaknya Bapak Ibu, kaji kita ini kenapa saya sebut tadi riyadhah mujahadah? Karena inti kaji ini latihan, training, exercise. Bagaimana kita mewajibkan latihan fisik bagi orang tertentu, maka sejatinya dia lebih mewajibkan pada latihan batinnya. Dia azamkan, dia putuskan, mujahadahkan, istiqamahkan, maka dia akan merasakan kenikmatan demi kenikmatan ketika beribadah, bermujahadah dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.